Di video ini aku membahas mengenai pembuatan API ya. API dari aplikasi yang ingin kita buat. Nah, dalam pembuatan API ini ada dua buah root. Di sini aku bikin get history dan post history gitu. Karena pada dasarnya emang simple banget sih untuk API ini gitu. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini aku menggunakan Node.js ya sebagai basisnya. Kemudian nanti dari Node.js ini aku deploy di Heroku, bisa gratis ya deploy aplikasi di sana. Dan terakhir untuk database-nya aku pakai PostgreSQL. Di database-nya ini juga sudah tersedia di Heroku, tinggal kita nanti create database-nya aja di sana gitu. Nah, kemudian untuk aplikasi yang kita buat kurang lebih seperti ini. Kita punya sebuah microcontroller ya yang digunakan untuk mengendalikan LED. Kemudian nanti data dari microcontrollernya kita simpan di API dan semuanya kita kendalikan atau kita atur perintah nyala matinya lewat smartphone kita atau end device lah, bisa laptop, bisa smartphone dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin kita langsung aja. Pertama sebelum kita mulai kita bikin memenuhi kebutuhannya dulu ya, kita bikin database-nya dulu yang ada di Postgre yang bertepatan di Heroku gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke Heroku. Kalau kalian belum login dulu. Ini tampilan utama dashboardnya setelah login ya. Kemudian kita bikin app baru, klik new, kemudian create new app. Kemudian di sini kita beri nama, bebas nama apa aja, yang penting tandanya hijau nanti. Oke, kemudian create app. Nah, ini tampilan dashboard utama Heroku ketika kita masuk ke aplikasi tertentu gitu. Di sini ada beberapa opsi ya. Ada overview, resources, deploy matrices, activity, access, dan settings. Nah, untuk nambahan database kita klik resources. Kemudian nanti kita cari di sini Postgres gitu. Kita pilih Heroku Postgres dan pilih yang free ya, karena emang kita pengen pakai yang gratis saja gitu. Oke, kalau udah kepilih nanti ada tampilan kayak gini ya, ada Heroku Postgres gitu di bawahnya, bagian resource-nya. Kita klik aja untuk lihat lebih detail mengenai database kita. Ini halaman dashboard dari database kita ya. Untuk lihat kredensial kita masuk setting, kemudian view kredensial. Di sini kita lihat ada host, ada database, user, port, dan password. Ini semua digunakan untuk remote database. Kemudian kita bisa remote database pakai beberapa aplikasi ya, misalkan Datagrip, SQL, atau mungkin aplikasi lain yang emang digunakan untuk remote database gitu. Nah, di samping itu di sini ada URI ya, yang sebenarnya dia URI lengkap, udah terkandung host, database, user, dan port di dalamnya gitu. Jadi kita juga bisa pakai URI-nya doang tanpa masukin manual satu-satu, host, database, dan sebagainya itu. Atau kita juga bisa pakai Heroku CLI. Ini bisa kita remote ya, remote lewat CMD atau terminal gitu. Nah, tapi untuk pakai Heroku CLI ini kita harus install Heroku CLI terlebih dahulu. Untuk instalasinya ada di overview aplikasi tadi. Kalau kalian lihat ke bawah bagian deploy itu ada Heroku CLI-nya. Kalian bisa lihat step by step instalasinya di sana. Atau nanti untuk link ke instalasinya aku cantumin di deskripsi video ini gitu. Untuk pembuatan video ini aku mau pakai Heroku CLI yang lebih simpel aja sih. Aku copy, kemudian buka terminal, kemudian sini aku tuliskan ya, aku paste tadi, aku enter aja. Nah, kalau tadi kayak gini dia artinya udah selesai untuk connect ke database-nya. Jadi ada tulisan ya, connecting to PostgreSQL bla bla, dan kelar ya, ada endingnya, ada API LED database. Nah, untuk kalian yang pertama kali mungkin pakai Heroku CLI, nanti kalau misal belum login, nanti disuruh login dulu. Nanti untuk diarahkan ke untuk mencet huruf apa atau tombol apa di keyboard, enter atau apa gitu. Nanti ke redirect ke website Heroku untuk login. Dan nanti ada tampilan gitu, tinggal klik aja tombol loginnya, nanti secara otomatis udah login di terminalnya gitu. Nah, kebetulan aku di sini udah login, jadi nggak perlu ngelakuin step itu lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung create table ya, create table, dan seperti aplikasi yang aku bilang sebelumnya, kita simpel banget cuma nyimpen apakah lampu nyala atau mati gitu. Dari situ aku cuma butuh data tabel berupa history aja untuk nyimpen history nyala matinya lampu dan
kapan lampu itu nyala dan mati gitu. Di sini aku bikin tabel namanya history, kemudian fieldnya aku isi ID historinya biar memudahkan untuk membedakan dengan data lainnya ya. Aku kasih tipe serial dan dia jadiin primary kayak gitu. Serial tuh kayak auto incrementnya di MySQL gitu. Jadi kita bisa nambah data secara otomatis. Dan stepnya satu gitu. Kemudian di sini aku kasih state di sini aku bikin integer not null ya. Integer itu tujuannya biar apa namanya, state-nya kan rencananya aku kasih nilai 0 sama 1 ya, jadi bentuknya angka gitu. Jadi aku bikin dia bentuknya integer gitu. Kalau 0 berarti mati, kalau 1 berarti nyala gitu. Dan terakhir nanti ada waktu pembuatannya ya, aku beri nama created at, tipenya timestamp, dan aku kasih nilai default saat ini gitu, sesuai dengan waktu ketika nge-create datanya. Kemudian tinggal enter aja. Kalau ada tulisan create table berarti udah berhasil bikin tabelnya gitu ya. Dan terakhir aku kasih step untuk set time zone ke UTC 7. Aku pakai UTC 7 karena saat ini aku ada di range waktu WIB ya, jadi pakainya UTC 7. Sebenarnya kalau nggak di set time zone ini, dia secara default pakai time zone, aku kurang tahu time zone apa ya, UTC 0. Jadi selisih waktunya cukup banyak dengan time zone ku gitu. Oke, kalau udah enter aja, jangan lupa titik koma. Nah, kalau ada set berarti udah aman. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu sih untuk database-nya, dan setelah ini kita bisa mulai di develop aplikasinya gitu.